lanjut ya Bu. Ya wow sambung dijelaskan tentang bagaimana pentingnya melakukan cuci tangan menggunakan sabun. Setelah tadi juga sudah melakukan praktek bagaimana panjenengan ketika cuci tangan menggunakan sabun dan satunya, kelompok satunya tidak menggunakan sabun, terus tangannya itu tadi ditempelkan di lada, kan ada perbedaan. Satunya tadi setelah dibersihkan digosok-gosok, satunya bersih hilang dan satunya menempel ke ladanya, kan ngoten. Nah, ini Bu, dia pun ditanggapi juga bahwasanya niku jenengan riyen niku nek cuci tangan kan anggere dicelupke ning ember kadang ning apa Bu? Ning keran tanpa menggunakan sabun kadang caranya kadang ya dicelup pun blayu ngoten. Umumnya kadang setelah makan atau sebelum makan dicelup ember nganggur apa dituro nganggur bahasane niku empun. Nah, terus meleh biasanya jenengan itu nek cuci tangan pirang menit Bu suwene iki? Boten dihitung. Wah. Nanti sabun disesep ngaten empon. Nggih. Sebenarnya untuk melakukan cuci tangan itu enten langkah-langkah. Dan ini mangkene kita setelke video. Mangkene itu ditirokno sarang-sarang nggih. Mangkene itu enten lagune, enten nyanyiane. Mangke tujuane napa? Jenengan untuk melakukan cuci tangan itu biar baik dan benar, buatan sekedar suku-suku terus pun itu salah. Sebenarnya itu enten cara-cara yang benar menurut Badan Kesehatan Dunia. Enten, namanya ini, kasih Bu. Ketinggalan apa buatan Bu? Ketinggalan. Nah, kasih prakteknya Bu, monggo Bu. Mari cuci tangan 6 langkah berurutan, basahi dulu dengan air, bisa diratakan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga dua telapak tangan, dua tangan kuncikan, ibu jari dibersihkan, ibu jari dengan bersihkan, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan bersih kedua tanganku. Nah, ngoten caranya Bu. Ada 6 langkah untuk melakukan cuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun. Nah, mangke niku teng griyane burung mekah niku kebetulan enten kerane, nggih enten sabune. Nah, mangke niki tak jelaske riyen. Tadi kan enten 6 langkah, nah tak jelaske riyen mangke niku fungsine napa mawon. Setelah niku tak ajak praktek. Yang pertama niku saderenge menggunakan sabun dibasahi riyen. Tangannya dibasahi riyen. Setelah itu ambil sabun secukupnya. Di telapak tangannya niku diputar sampai keluar busane. Setelah niku punggung tangannya bagian kiri dibersihkan dan bagian kanan. Setelah itu telapak tangan dan sela-sela jari juga. Setelah niku Bu, nah setelah itu dikunci kedua tangannya kan ngeten. Fungsinya ini kenapa dikunci ngeten? Dia waktu membersihkan punggung jari kan sela-sela jari kan dereng sing bagian punggung jari ini kan dereng kebasuh dereng kecuci dengan sabun, makanya perlu menggunakan dikunci tangannya ngeten supaya bagian ini punggung jari ini saged bersih juga. Setelah dikunci ngeten pun sekarang gilirannya ibu jarine. Ibu jari kan dereng kena sabun, dereng kegosok waktu membersihkan punggung maupun punggung jari. Makanya gantian ibu jarine sing kiri kemudian sing kanan.
Setelah niku ujung jarinya ditempelkan ke telapak tangan, fungsinya membersihkan ujung jari napa meneh enten teng sela-sela kukune niku enten kotorane supaya saged ikut dibersihkan. Enten kumane napa meneh sakniki musim corona. Nah, mangke niku ben boten enten virusé teng tangan. Setelah gantian ngeten dibilas meleh menggunakan air mengalir sampai bersih, sampai sabunnya hilang. Setelah itu dilap tangannya menggunakan kain maupun tisu sampai kering. Dan tisu sampai kering. Pun paham Bu? Pun nggih. Setelah itu kebetulan mangke iki kita langsung praktek mawon. Monggo Bu. Yang pertama Bu, bahasa tangan dengan air mengalir dulu. Matiin dulu ben boten boros airnya. Terus ambil sabun secukupnya. Sabunnya boleh sabun cair nopo balok nggih Bu, nopo batangan nggih Bu. Diputar-putar, terus dibersihkan punggung tangannya. Gantian. Terus jangan lupa bagian telapak tangan serta sela-sela jarinya. Terus dikunci tangannya biar bagian punggung jarinya bersih. Kemudian ibu jarinya, yang satunya lagi, terus ujung jarinya diputar-putar bergantian. Setelah itu dibilas dengan air mengalir sampai bersih, sabunnya hilang. Setelah itu dibersihkan dengan air sampai kering. Nah, setelah itu bersih tangannya. Monggo gantian Bu. Putar Bu, diputar. Nah, ngotan punggung tangannya. Gantian. Terus kunci dulu, ngotan. Ibu jarinya. Kemudian pohon dibilas dengan air. Ampun melakukan praktek cuci tangan semua nggih Bu. Terus ini coba dilihat. Sampun bersih napa dereng tangannya panjenengan? Bersih napa dereng monggo dilihat. Pun boten enten kotorane ya Bu. Nah, mungkin niku saged dibandingkan antara panjenengan nyuci ala kadarnya, mau efek-efek tersebut dengan langkah-langkah 6 langkah mencuci tangan dengan baik yang benar menggunakan sabun. Nah, mungkin niku dengan melakukan cuci tangan yang benar menggunakan sabun, karena nopo tangan itu adalah salah satu penyebab kuman masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dengan kita melakukan cuci tangan yang salah, masih ada kotorannya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya itu waktu ketika kita mau masak atau enggak, cuci tangan dulu. Nah, makanan yang bernutrisi, yang kaya akan vitamin, karbohidrat dan zat besi dan sebagainya, ketika terkontaminasi dengan bakteri yang tadinya sehat untuk tubuh kita, bisa berkontaminasi dengan penyakit atau bakteri masuk ke dalam tubuh kita, maka kita bisa menjadi sakit. Salah satunya yaitu sakit perut atau diare. Nah, kalau kita diare, aku mulai saya usulnya corona pancoba langgih, makanya hati-hati tetap melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, kan ngoten. Apa mulai niki usine pun boten saged ditebak meleh. Seharusnya niku kemarau ternyata masih banyak hujan turun. Dan bikin penyakit, daya tubuh menurun. Makanya jadi hati-hati. Nah, salah satunya menjaga kesehatan, yaitu tadi cuci tangan benar menggunakan sabun. Minimal Bu, jenengan
mencuci tangan niku suwene niku lamanya niku 20 detik. 20 detik ya. Dengan begitu kuman yang menempel di tangan akan mati dan menjadi bersih, terhindar dari resiko penyakit menular. Terus melih diusahakan cuci tangan itu wajib menggunakan sabun, entah itu sabun cair, sabun batangan, sabun pelok, tapi diusahakan ampun deterjen gitu. Nah, deterjen itu yang tangan itu lah dia panas, bener sakit membunuh kuman, tapi fungsinya beda. Tapi fungsinya beda. Fungsinya beda. Nek deterjen kan kanggo pakaian, kanggo tangan biasanya itu agak panas. Nek panas terus nah niku napa sing kulit ya ngelotoki. Nah, kan niate nggih bersih saged membunuh kuman, terus lambungnya terlalu wangi juga. Nek deterjen itu. Terus melih nek ajeng cuci tangan diusahakan nek kados niki wau kan airnya mengalir terus niku nggih mboten bau, warnane nggih mboten berubah, mboten kuning-kuning lumut mboten. Tapi nek teng ember niku napa teng penampungan ning padasan lah istilahnya niku biasanya kan airnya dangu. Lah niku sregep dicek mbok menawa mangke niku pun berubah airnya enten uget-ugete biasanya sing ngadonan kan enten uget-ugete napa meneh terus airnya pun malah kuning apa lumute terus pun kadang nucok mambune nggih pun berubah. Dan diusahakan niku pesan pentingnya ngoten. Diusahakan selama 20 detik mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dengan air yang bersih, mboten berubah warna, mboten bau dan sebagainya.